Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Edi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kimia Organik Fisik dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan kami terkait dengan reaksi substitusi nukleofilik ion sianida dan metoksida terhadap basa manich quaterner dari vanilin. Adapun anggota dari kelompok 2, yang pertama saya sendiri Elvara Siti Azahra dengan NIM terakhir 27, lalu ada rekan saya Nur Arifah Herawati dengan NIM terakhir 29, ada rekan saya Kahar Muzakir dengan NIM terakhir 46, dan yang terakhir Cantika Fatma Nariswari dengan NIM terakhir 63. Baik, untuk subbab yang pertama terkait dengan pendahuluan, tadi sudah disinggung ya teman-teman terkait dengan reaksi manis, bahwa reaksi ini yang akan kita bahas dalam materi ini. Nah, untuk pendahuluannya, jadi reaksi manis ini merupakan suatu reaksi yang digunakan untuk memasukkan gugus dialkil aminometil pada tipe-tipe senyawa enolat yang mempunyai atom hidrogen aktif. Nah, teman-teman bisa melihat contoh senyawanya pada reaksi yang pertama. Nah, reaksi manis ini terjadi melalui reaksi kondensasi senyawa karbonil yang dapat dienolisasi dengan ion iminium. Nah, teman-teman mungkin masih merasa asing. Ion iminium ini apa sih? Nah, ion iminium ini merupakan ion yang dihasilkan dari suatu reaksi amina dengan senyawa karbonil yang menghasilkan ion iminium ini. Nah, ion iminium inilah yang nantinya akan mengaktifasi senyawa karbonil sehingga dapat bereaksi dengan senyawa yang dienolisasi ini. Sehingga dinamakan dengan proses atau reaksi dari kondensasi, yaitu penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar. Nah, molekul yang besar inilah yang ditunjukkan pada hasil reaksi satu di gambar ya teman-teman. Sehingga diperoleh bentuk amina untuk membentuk basa manich. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya. Nah, salah satu sifat yang menarik dari basa manich itu adalah gugus dialkil aminonya dapat menjadi gugus pergi yang baik, sehingga terhadap atom karbon benziliknya dapat dilakukan reaksi substitusi nukleofilik. Gugus dialkil amino ini dapat berfungsi sebagai gugus lepas apabila diubah menjadi gugus trialkil amino melalui reaksi penggaraman dengan alkil halida. Nah, proses reaksinya dapat teman-teman lihat pada gambar. Jadi yang semula alkilnya itu ada CH3 yang 2. Nah, itu mengalami substitusi menjadi CH3-nya itu 3 kali. Jadi gugus dialkil amino menjadi gugus trialkil amino sehingga nantinya itu akan bisa mengalami proses reaksi substitusi. Nah, atom karbon benzilik dari basa manis terkuaternari yang mengikat gugus trialkil amino tadi itu rentan terhadap serangan nukleofil karena adanya sumbangan elektron dari cincin benzena dan elektron bebas dari gugus fenol yang menstabilkan kation benzilik ini. Jadi awalnya kation benzoium stabil berhasilkan karena proses basa manich yang terkuaterner ini mengikat gugus trialkil aminonya itu. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Kahar Muzakir, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Elva telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan.
Oke, baik seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Eva, salah satu dari basa manik itu adalah gugus alkaminonya dapat menjadi sebagai yang baik sehingga dapat dilakukan reaksi substitusi nukleofilik. Nah, pada gambar reaksi tersebut yang ditampilkan tuh ditunjukkan pada bagian awal pada elektron pada bagian oksigen itu bergerak ke bawah yang kemudian kan dengan elektropi yang bergerak ke CH2 dan kemudian terjadi timbangan elektron ke trimetilamin yang menyebabkan trimetilamino rentan terhadap nukleofil. Nah, setelah itu dilanjutkan pada keadaan transisi di mana elektron bebas dari gugus fenol itu menstabilkan kation benzilik dan trietilaminonya itu dalam keadaan yang rentan untuk diserang. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penyerangan nukleofil yang menyebabkan trimetilaminonya itu hubungan atau berpisah dengan cincin benzenanya. Nah, setelah nukleofil menggantikan trimetilamino, keadaan dari produk itu kembali seperti keadaan semula, yang berbeda hanyalah trimetilaminonya yang digantikan dengan nukleofil. Reaksi tersebut itu dapat kita ketahui bahwasanya terjadi substitusi nukleofilik di mana reaktan dan produk itu tetap ada konfigurasi yang sama. Oke, baik. Sekian dari saya serahkan ke pemaparan selanjutnya. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya yaitu terkait dengan pemodelan dan diagram energi. Setelah tadi sudah dijelaskan tentang mekanisme substitusi oleh rekan kami, selanjutnya dari bentuk molekul tersebut kita bentuk model 3 dimensinya menggunakan aplikasi Hypercam, di mana pada keadaan awal didapatkan pemodelan molekul seperti ini. Nah, pada keadaan awal ini, molekul reaktan ini akan memiliki ikatan kovalen antara karbon yang tersubstitusi dengan kelompok pemisahnya. Sehingga energi yang terjadi pada keadaan awal itu relatif tinggi karena tadi ada ikatan kovalen. Karena ikatan kovalen ini harus dipecahkan sebelum nantinya ada substitusi nukleofilik, maka membutuhkan energi yang tinggi. Menggunakan aplikasi Hypercam, kita mendapatkan perhitungan energi yaitu 21,08 kilokalori per mol. Nah, kemudian di slide selanjutnya, yaitu pada keadaan transisi. Nah, pada keadaan transisi ini, setelah ikatan kovalen pada keadaan awalnya sudah terpecah, maka terbentuklah suatu intermediate karbokation yang mana keadaannya itu sangat tidak stabil. Nah, pada tahap ini, nukleofilik ini akan menyerang atom karbon yang terionisasi tadi untuk membentuk ikatan kovalen baru dengan nukleofilik tersebut. Nah, seharusnya energi yang terjadi pada keadaan transisi ini merupakan energi yang paling tinggi. Namun pada perhitungan ini kita dapatkan energinya sebesar 15,72 kilokalori per mol, di mana lebih rendah dari keadaan awalnya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan pada keadaan awal, yaitu terjadi ikatan kovalen antara karbon tersubstitusi dengan komponen pemisahnya, sehingga memerlukan energi yang sangat tinggi untuk dapat memisahkannya. Kemudian pada keadaan transisi ini terbentuk karbokation intermediate yang kurang stabil sehingga energinya bisa lebih rendah. Nah, yang terakhir itu pada keadaan hasil atau di hasil ini setelah terjadi interaksi nukleofilik tadi, maka terbentuklah produk substitusi nukleofilik yang mana terdapat energi pada perhitungan Hypercam yaitu 10,80 kilokalori per mol atau lebih rendah dari keadaan transisi tadi. Nah, sehingga secara keseluruhan energi yang terjadi dari keadaan awal hingga hasil itu mengalami penurunan. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih banyak. Untuk selanjutnya yaitu memasuki ke bagian kesimpulan. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengenai basa manis, kemudian reaksi manis, kemudian mekanisme terjadinya substitusi nukleofilik. Nah, untuk mendapatkan basa manis ini dapat dilakukan dengan melakukan reaksi manis.
Kemudian dalam reaksi substitusi nukleofilik ion sianida dan metoksida terhadap basa manis kuartener dari vanilin, tadi dijelaskan bahwa terjadi mekanisme SNI. Hal ini dikarenakan dalam reaksi tersebut itu menghasilkan konfigurasi retensi yang mana reaktan dan juga produk akhir dari reaksi tersebut itu memiliki konfigurasi yang sama atau produk akhirnya itu bertahan pada struktur yang mutlak, yaitu struktur awalnya juga. Jadi dalam reaksi ini itu terjadi mekanisme SNI atau substitusi nukleofilik internal. Baik, mungkin sekian kesimpulan dari pemaparan kelompok kami. Untuk selanjutnya yaitu terdapat referensi yang kami gunakan dalam jurnal ini. Kemudian di sini terdapat lampiran yang mana ini untuk yang pertama merupakan pemodelan dari keadaan awal. Kemudian di sini terdapat pemodelan mengenai keadaan transisinya. Kemudian yang terakhir merupakan pemodelan mengenai hasil akhir dari reaksi tersebut. Oke, baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai reaksi substitusi nukleofilik dari ion sianida dan metoksida terhadap basa manis kuartener dari vanilin. Mungkin apabila dari kelompok kami terdapat banyak kesalahan, kekurangan maupun terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun terdapat kekeliruan dalam penyampaian materi, dari kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga penjelasan tadi dapat diterima teman-teman dan menambah informasi dari teman-teman. Baik, sekian dari kelompok kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.